Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Politik. Saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu pembagian dari interpretasi analisis Marxis. 3 aliran interpretasi analisis Marxis berhubungan dengan kaitan antara politik dan ekonomi, yaitu 1. Pendekatan instrumentalis, yang kedua pendekatan strukturalis, yang ketiga pendekatan Hegelian Marxis. Yang pertama, pendekatan instrumentalis dikaitkan dengan politik. Marxisme mewariskan tradisi instrumentalis yang melahirkan institusi-institusi sebagai instrumen-instrumen dari kekuasaan kelas, dan tradisi otonomis yang melihat bahwa pada situasi tertentu negara dapat terbebas dari perjuangan kelas. Instrumentalis adalah salah satu contoh model ekonomisme yang memperlakukan lembaga-lembaga politik dan ide-ide serta perubahan dalam keduanya sebagai variabel independen. Moda produksi. Tradisi instrumentalis dengan amat jelas mampu memperlihatkan siapa yang ditekan dan siapa yang menekan, dan bagaimana penekanan ini bisa dihindari. Dalam tradisi instrumentalis secara analitis, biasanya yang ditelaah adalah kaitan antara sosial dengan politik serta siapa yang menjadi kelas penguasa, yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki moda produksi, pertukaran, dan distribusi. Analisis seperti dijelaskan di atas dikritik oleh kaum Marxis sendiri maupun oleh kelompok non-Marxis. Para pengkritik tersebut menganggap bahwa pendekatan instrumentalis terlalu sempit dan menganggap negara tidak lebih dari penjumlahan politikus-politikus individu dan pelayan-pelayan publik, serta mengabaikan struktur-struktur di mana orang-orang politik beroperasi. Kritikan lainnya terjadi dalam masyarakat. Pandangan instrumentalis paling hanya mengadministrasikan perjuangan kelas tanpa penjelasan, mengindikasikan hasil tetapi bukan dinamika yang menghasilkan, dan mengubah hasil itu sendiri. Yang lebih parah, tradisi instrumentalis mengangkat kemungkinan konflik antar negara borjuis dan perwakilan borjuis yang dalam penyelesaiannya dimenangkan oleh negara. Yang kedua, pendekatan strukturalisme. Masalah hubungan antar kaum borjuis dengan negara telah menarik perhatian kelompok Marxis lainnya yang disebut dengan pendekatan strukturalis. Kelompok ini sangat kritis terhadap pendekatan instrumentalis. Mereka keberatan dengan pendekatan instrumentalis yang cenderung mengurangi penggunaan kekuasaan dan pembentukan kebijaksanaan negara. Kaum instrumentalis justru melihat kemungkinan negara bertindak bebas dari pengaruh kelas penguasa. Sebagaimana dikutip Steinlein tahun 1985 dan John S. Saul tahun 1974, dalam jargon strukturalis negara melambangkan persatuan formasi sosial. Walau persatuan ini tidak nyata sifatnya. Apakah fungsi-fungsi negara ditentukan oleh struktur-struktur masyarakat atau tidak? Yang jelas, mereka menganggap negara memiliki otonomi relatif. Bagi kaum strukturalis, otonomi penting karena kelas penguasa cenderung terbagi secara internal dan sering tidak mampu mengenali dan menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pengembangan kapitalisme. Karena memiliki otonomi, negara bisa berperan membantu perjuangan kelompok-kelompok borjuis. Bagaimana caranya? Menurut Parkin tahun 1979, pemerintah bisa bertindak sebagai intel kaum borjuis.
Dikaitkan dengan fungsi-fungsi negara, intel kaum borjuis sebagaimana dijelaskan di atas, negara harus menjalankan 3 hal, yaitu yang pertama mendorong reformasi sosial yang sesuai dengan kepentingan jangka panjang borjuis. Yang kedua, memecah persatuan politik kelas pekerja. Yang ketiga, memproyeksikan penjelasan rasional akan perlunya kapitalisme demi kepentingan seluruh masyarakat dan negara. Pendekatan strukturalis adalah sebuah usaha yang serius untuk menghadapi kelemahan struktural instrumentalis. Dengan demikian juga melindungi kredibilitas intelektual Marxisme secara keseluruhan. Namun pendekatan strukturalis menghadapi masalah konseptual yang empirik. Banyak pengkritik menunjukkan bahwa kesadaran tujuan dan tindakan yang tidak memiliki signifikan penjelas dan teori dalam teori strukturalisme. Walaupun strukturalis mengaku penganut Marxis murni, implikasi menempatkan otonomi relatif untuk negara harus diwaspadai. Secara logis, Parkin tahun 1981 mempertanyakan apa yang dapat menjamin bahwa otonomi relatif tidak berubah menjadi otonomi absolut, karena ada kemungkinan elit negara tidak memenuhi komitmen kelas. Kaum strukturalis memberi landasan yang berbahaya di mana ide politik dipaksakan untuk mengatur ekonomi. Jika elit negara bisa mendefinisikan kembali kepentingan kapitalisme, maka ia tidak bisa mendefinisikan kembali semua kepentingan menjadi bagian dari kepentingan negara sendiri. Jika hal ini terjadi, strukturalis menjadi pedoman fasisme dan pendorong fasisme. Pendekatan yang ketiga, pendekatan Hegelian Marxis. Baik instrumentalis maupun strukturalis tidak begitu memperhatikan peran dan ide-ide budaya secara umum. Untuk menutupi kelemahan tersebut, pendekatan Hegelian Marxis dikembangkan oleh Antonio Gramsci, menekankan perlunya hegemoni budaya dalam memelihara kekuasaan kelas. Selain itu, aliran ini banyak memperhatikan bahwa fundament legitimasi dan biasanya dihindarkan atau diabaikan oleh aliran-aliran Marxis lainnya. Dalam pendekatan Hegelian Marxis, kesadaran dari ideologi sangat penting untuk memahami baik konsolidasi maupun kehancuran negara kapitalis. Kepentingan kelas penguasa dilayani akan tetapi sebagian dilakukan untuk membujuk kaum proletar bahwa konflik kelas tidak signifikan atau bisa dipecahkan dalam kerangka kepentingan nasional. Yang lebih umum dipresentasikan oleh nilai-nilai tradisi dari budaya-budaya umum. Proses mistifikasi dapat dilacak sebagian dalam retorika para politisi. Yang lebih penting lagi, dalam institusi-institusi seperti media, pendidikan, keluarga, seni, dan sebagainya. Walau teori-teori Hegelian Marxis menyajikan pembahasan yang lebih luas, tidak ekonomis tentang asumsi-asumsi dan metode-metode Marxis daripada aliran instrumentalis dan strukturalis. Aliran Hegelian Marxis cenderung bermain pada level umum dan abstrak, merujuk pada cara umum masyarakat kapitalis dibandingkan mengeksplorasi proses-proses aktual dalam masyarakat kapitalis tertentu. Begitu juga walau pendekatan ini lebih cocok digunakan untuk pembahasan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di negara-negara dunia ketiga, dalam penyataan lebih banyak diaplikasikan dalam masyarakat kapitalis yang lebih maju. 3 tradisi utama dalam pendekatan Marxis tentang hubungan antara ekonomi dan politik yaitu instrumentalis, strukturalis, dan Hegelian Marxis. Yang menarik dipertanyakan pada kesempatan ini bagaimana perbedaan kelompok
ketiga pendekatan Marxis tersebut dibandingkan aliran ekonomi politik lainnya dalam realitas. Menurut Stanland tahun 1985, instrumentalis adalah bentuk model ekonomisme. Strukturalis memperbolehkan otonomi relatif dari aparat-aparat politik, tetapi penjelasan dasarnya adalah ekonomistik karena kepercayaan negara harus berfungsi mempromosikan kepentingan kapitalisme. Sedangkan pendekatan Hegelian Marxis lebih menekan pada peran budaya dan ideologi. Catatan tentang ekonomi politik Marxisme. Kita sudah mengupas ketiga kelompok sosialis mulai dari sosialis sebelum Marx, sosialisme Marxisme, dan sosialis sesudah Marx. Dari ketiga kelompok sosialisme yang sudah dibicarakan di atas, tidak ada yang berfungsi dengan baik dalam dunia nyata. Mulai dari sosialisme komunitas bersama yang didirikan oleh Owen maupun sosialisme komunisme yang dikembangkan oleh Lenin di Rusia serta negara-negara sosialis lain di Eropa Timur dan Tengah. Pada akhir tahun 80-an, negara-negara sosialis di bekas Uni Soviet serta Eropa Timur dan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan sebagian mengalami pertumbuhan negatif. Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam semua sistem sosialis jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menganut mekanisme pasar. Teknologi yang digunakan masyarakat sudah usang, kondisi lingkungan makin buruk. Kemunduran segala bidang tersebut bukan karena perang, tetapi karena eksperimen sosial yang sangat ambisius disebut dengan sosialis central planning. Kegagalan di hampir semua bidang menyebabkan negara-negara sosialis atau komunis ramai-ramai melakukan transisi dan mentransformasikan perekonomian mereka ke ekonomi pasar. Menyadari bahwa sistem perencanaan terpusat gagal mencapai misinya, para pemimpin di negara-negara sosialis atau komunis akhirnya mentransformasikan ekonomi mereka dari sistem ekonomi komando ke ekonomi pasar. Walaupun sejak tahun 70-an sudah ada upaya untuk melakukan transformasi di Yugoslavia dan Hungaria, paling banyak diliput oleh media adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Gorbachev lewat paket kebijakan Glasnost dan Perestroika dan Demokratizatsiya, serta sesudahnya memegang tampuk kendali di bekas Uni Soviet tahun 1985. Langkah-langkah yang sama dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dilakukan oleh Cina di bawah Deng Xiaoping dengan langkah-langkah Kaifang dan GG. Lebih jauh tentang kelemahan sistem ekonomi sosialis serta langkah-langkah reformasi oleh negara-negara sosialis dimulai dari bekas Uni Soviet, Cina, Polandia, Hungaria, Jerman Timur, Yugoslavia, Cekoslovakia, Kuba, Korea Utara, serta Vietnam. Dapat diikuti dalam buku Derlyanov yang berjudul Perbandingan Sistem-Sistem Ekonomi tahun 1998. Karl Marx pernah meramalkan bahwa komunisme dapat mencapai puncak kejayaan pada akhir abad ke-20. Ternyata ramalan meleset total. Yang terjadi justru kebalikannya, di mana negara-negara yang menganut perekonomian pasar yang semakin jaya, sedangkan negara-negara sosial bertumbangan. Akhirnya partai komunis di mana-mana kehilangan penduduk dan pendukung. Karena kecewa dengan sistem perencanaan terpusat, para pemimpin negara-negara bekas sosialis mulai memuji-muji sistem ekonomi pasar. Menurut mantan pemain drama yang kemudian menjadi presiden Cekoslovakia,
Hasselhoff dalam sumber Mediation. Mengapa sistem sosialisme atau kolektivisme gagal? Kolektivisme hanya mampu untuk unit-unit kecil, tetapi untuk skala yang lebih besar, apalagi untuk skala negara, ia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam jangka panjang. Walaupun dilihat dari cita-cita sosialisme untuk menghilangkan kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan sangat mulia. Dalam dunia nyata, kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan di negara-negara sosialis lebih kentara dari yang dijumpai dalam sistem ekonomi pasar bebas. Mengapa komunisme tidak dapat maju? Sebetulnya banyak teori yang dikemukakan, tapi yang paling menonjol adalah karena yang pertama, pengelolaan yang terlalu desentralisasi. Yang kedua, birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, kurangnya insentif untuk menggali ide-ide dan gagasan baru. Serta yang keempat, kurangnya akomodatif terhadap perubahan. Selain karena alasan-alasan di atas, komunisme sulit dikembangkan karena waktunya kurang tepat. Menurut Zbigniew Baranski dalam Between Two Acts, tragedi komunisme sebagai suatu perspektif universal ialah bahwa komunisme datang terlalu cepat tetapi sekaligus sudah sangat lambat. Komunisme terlalu awal untuk menjadi suatu sumber internasionalisme yang sebenarnya sebab orang-orang masih terkungkung dengan masalah nasional dan karena teknologi komunisme yang terbatas untuk memaksakan komunisme ini dalam perspektif universal. Di lain pihak, komunisme juga hadir terlalu terlambat di negara-negara maju atau negara barat yang sudah lebih humanis dan telah melakukan perbaikan atas sistem liberalisme tahap dini. Para pemimpin sosialisme mempunyai mimpi yang sangat indah untuk membawa masyarakat pada sistem kemasyarakatan yang lebih mulia. Akan tetapi, kelompok aliran utama mengatakan bahwa para pemimpin sosialis tersebut keliru tentang khuluk manusia. Jelasnya para pemimpin idealis ini keliru berpikir bahwa mereka akan dapat mengubah khuluk manusia dan merealisasikan mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Yang dijumpai justru kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin di satu sisi mereka berhasil mengurangi ketimpangan dan promosi pemerataan, tetapi bukan pemerataan dalam kekayaan, melainkan pemerataan dalam kemiskinan, sebagaimana yang pernah disampaikan dengan sinis oleh Winston Churchill. Kritik lebih keras terhadap sosialisme disampaikan oleh Heli Borner tahun 1961. Menurut Jigan, tahun 1988, teori Marx agak kaku dalam memahami bekerjanya kapitalisme. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa teori-teori Marx yang banyak mengecam kapitalisme tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas menurut Jigan, kecaman dari Marx dan kawan-kawan telah membuat pengambil kebijakan negara-negara kapitalis melakukan berbagai perubahan, terutama perbaikan terhadap gaji buruh, dan dikipas Marx untuk melancarkan revolusi karena mereka dibayar rendah sekali dalam sistem kapitalis. Berkat kritik Marx dan sekaligus untuk menghindari perlawanan dari kaum buruh, negara-negara kapitalis sudah banyak memperbaiki struktur gaji dan upah dan kondisi perburuhan. Karena kondisi buruh sudah semakin baik, tidak ada lagi alasan untuk melancarkan revolusi. Sekian penjelasan saya mengenai bab 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.